Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita masuk pada pembahasan tentang Dajjal dan apa yang terjadi di akhir zaman, dan ini merupakan bagian dari bab terakhir atau bab-bab terakhir dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan keluar kepada umatku dan akan tinggal selama 40 hari atau bulan atau tahun. Namun di hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu disebutkan 40 hari. Satu harinya sama dengan berapa? Setahun. Ya, jadi 40 hari Dajjal keluar keliling. Satu hari pertama pada saat itu lamanya selama 1 tahun. Hari berikutnya lamanya seperti 1 bulan. Hari berikutnya lamanya seperti 1 pekan. Hari berikutnya waktunya seperti waktu yang kita rasakan sekarang. Ya. Jadi 40 hari Dajjal itu akan keliling. Maka Allah akan mengutus Nabiullah Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, lalu ia mengejar dan membinasakannya. Nabi Isa mengejar dan membunuh Dajjal. Setelah terbunuhnya Dajjal, manusia akan tinggal selama 7 tahun tidak ada permusuhan. Tidak ada permusuhan. Hidup damai, tenang. Kita sekarang kan masih banyak permusuhan antara umat Islam. Nanti setelah terbunuhnya Dajjal, tidak ada orang saling bermusuhan. Betul-betul kehidupan yang damai, nyaman, tenang. Dan itu akan terjadi selama 7 tahun. Kemudian Allah mengutus angin dingin dari arah Syam. Maka tidak tersisa seorang pun yang dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan atau kebaikan, melainkan akan mati. Allah akan mengutus angin. Siapapun orang yang di dalam hatinya ada keimanan sekalipun sebesar biji sawi, seberat biji sawi, dia akan mati terkena angin tersebut. Walaupun andai kata salah seorang di antara kalian masuk dan bersembunyi di perut gunung, niscaya angin tadi akan masuk dan membunuhnya. Sekalipun orang tersembunyi, pasti dia akan, selama di dalam hatinya ada keimanan. Kabat jabal itu perut gunung. Ketika seluruh manusia yang di dalam hatinya ada keimanan meninggal dunia, maka yang tersisa hanyalah sejelek-jelek manusia. Mereka hidup dalam kemaksiatan. Begitu cepat mereka berbuat maksiat, begitu ringan mereka berbuat maksiat, seringan burung terbang dan seperti ganasnya binatang buas. Kita tahu burung kalau terbang itu cepat, yaitu kecepatan orang-orang pada saat itu berbuat maksiat. Seperti binatang buas menerkam mangsanya, demikian pula kemaksiatan terjadi. Betul-betul zaman Musa. Kemaksiatan merajalela. La ya'rifuna ma'rufa.
pada saat itu orang-orang tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Maka syaitan menampakkan dirinya pada mereka dan berkata, tidaklah kalian mau mengikuti seruanku. Mereka pun menjawab, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Lalu syaitan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala, dan mereka pada saat itu melimpah rezeki dan makmur hidupnya. Jadi kondisi masyarakat rusak, tapi rezeki melimpah. Ini menunjukkan bahwa melimpahnya rezeki di suatu negara itu bukan berarti karena orang-orangnya beriman. Bukan berarti orang-orangnya beriman. Itu istidraj buat mereka. Sama seperti orang yang berbuat maksiat kepada Allah lalu diberikan rezeki, ditambah rezekinya, maksiat bertambah, rezeki bertambah, itu tanda namanya dari siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Masyarakat rusak tapi mereka hidup dalam kemewahan, hidup dalam kesenangan. Mereka menyembah berhala. Kemudian di saat itulah, di saat rusak-rusaknya manusia, ditiuplah sangkakala. Maka tidak seorang pun mendengarnya, melainkan mendengarnya dengan meletakkan samping leher dan mengangkat samping leher lainnya karena dahsyatnya kejadian itu. Tiupan sangkakala. Dan malaikat peniup sekarang ini sudah meletakkan alat tiupnya di mana? Di mulut. Tinggal nunggu aba-aba dari Allah, tinggal nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali mendengarnya adalah seorang yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Maka seketika itu ia tersungkur, dan tersungkurlah seluruh manusia. Kemudian Allah menurunkan hujan seperti gerimis, atau disebutkan seperti bayangan. Atil, yang lebih sahih atil itu yakni seperti gerimis, hujan rintik. Maka jasad-jasad manusia itu kembali dan ditiuplah lagi sangkakala, dan tiba-tiba mereka pun berdiri menunggu. Jadi ketika turun gerimis itu, jasad-jasad itu bermunculan. Kemudian ditiupkan yang kedua, baru mereka kembali hidup. Berdiri mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tiba-tiba mereka pun berdiri menunggu. Berarti ada berapa kali tiupan? 2 kali. Satu kehancuran, yang kedua kebangkitan. Wahai manusia, menghadaplah kepada Tuhan kalian. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ya ayyuhan nas, halumma ila rabbikum. Bersegeralah kalian menuju Tuhan kalian. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan para malaikat diperintahkan untuk mengumpulkan mereka. Waqifuhum, kumpulkanlah mereka manusia itu, karena mereka akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian dikatakan, keluarkan calon penghuni neraka. Dikatakan dari berapa? Dikatakan dari tiap 1999 orang. Dan pada hari itulah anak-anak menjadi kurban, dan pada hari itu betis disingkapkan. Kata-kata betis disingkapkan ini menunjukkan tentang dahsyatnya keadaan pada hari itu. Ikhwan fillah azallahu wa iyyakum. Ini hadis yang wajib kita imani terkait dengan keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan hadis ini merupakan hadis-hadis yang sahih, dan kewajiban kita adalah mengimaninya, mempercayainya, karena di antara konsekuensi dari keimanan kita adalah membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kalangan atau di dalam tubuh umat Islam ada orang-orang yang mengingkari atau menolak
munculnya Dajjal atau turunnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Entah dengan alasan karena hadis-hadis ini ahad katanya, atau tidak sesuai dengan logika mereka, rasio mereka, apapun alasannya, menolak hadis-hadis turunnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa merupakan penyimpangan dan kesesatan. Maka di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang diyakini oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah adalah Dajjal itu ada dan dia akan muncul, serta Nabi Allah Isa akan turun di atas muka bumi ini membunuh Dajjal. Termasuk turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi versi ahli sunnah, bukan versi Syiah. Karena kalangan Syiah pun meyakini adanya Imam Mahdi yang sekarang masih bersembunyi di Sirdab, di gua. Itu tentu tidak sama dengan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Makanya di Iran itu banyak orang yang Imam Mahdi. Banyak orang yang Imam Mahdi. Karena Imam Mahdinya masih bersembunyi, semua ngaku Imam Mahdi. Tapi ahli sunnah punya keyakinan tersendiri berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang menolak munculnya Dajjal, atau Dajjal itu sudah ada pada saat ini. Sebagaimana dalam hadis Jassasa, binatang yang berbicara yang disebutkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Tabib Ad-Dari, hadis panjang itu sudah disebutkan Dajjal sudah keluar, ada di satu tempat. Lalu ada orang mengingkari, kenapa? Apa buktinya? Karena satelit tidak mampu mencapai, tidak mampu melihat. Teknologi tidak bisa melacak, berarti tidak ada. Kalau ada pasti bisa melacak. Ini orang-orang miskin, orang-orang jahil, sekalipun mereka profesor katanya. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka ingin membuktikan ilmunya Allah dengan ukurannya manusia. Itu kebodohan, bukan kecerdasan. Masalah ghaib itu Allah yang tahu. Maka Allah disebut alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang maha tahu terhadap yang ghaib, termasuk adanya Ya'juj dan Ma'juj. Allah sebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis yang sahih. Gak ada, ditinjau dari manapun gak ada. Oh, berarti itu kata kiasan. Ya'juj dan Ma'juj itu artinya ada makhluk-makhluk yang merusak bumi. Siapa yang merusak bumi namanya Ya'juj dan Ma'juj. Itu bukan makhluk jenis tertentu, bukan, kata mereka. Itulah pentingnya kita membangun keimanan sebelum kita membangun kepercayaan dengan logika. Membangun kepercayaan itu dengan apa? Keyakinan dalam hati. Logika itu mengikuti dalil. Selama dalil itu sahih, catatannya. Kalau nggak sahih, jangan diikuti. Kalau diikuti nanti jadinya khurafat. Kalau dalilnya sahih, karena saya sampaikan ini karena kalau kita baca di beberapa literatur, ya, kita baca itu nanti ada di kalangan umat Islam orang-orang yang terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, rasionalis, ya, kalangan rasionalis yang kemudian berani menyampingkan, membantah, menolak atau mentakwil hadis-hadis terkait dengan Dajjal, Imam Mahdi, dan terkait dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, menunjukkan bahwa ini hadis sahih. Semua terkait dengan ini, ya, yang sahih itu wajib kita imani. Maka demikianlah Allah mengabarkan di akhir zaman yang hidup itu hanya orang-orang kafir. Tidak ada orang mukmin sekalipun imannya hanya seberat biji sawi, mati dia. Na'udzubillah.
maka manusia terburuk adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Manusia yang terburuk adalah manusia yang ketika kiamat dia masih hidup. Itu manusia yang paling buruk. Karena akhir zaman itu tidak akan ada orang beriman satupun, tidak ada. Karena dia akan diwafatkan oleh Allah ketika Allah mengirimkan angin yang begitu halus. Setiap orang yang di dalam hatinya ada keimanan, dia akan meninggal dunia. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada suatu negara melainkan Dajjal akan menginjakkan kakinya di sana kecuali Makkah dan Madinah. Kecuali Makkah dan Madinah. Dan tidak ada jalan yang diapit dua gunung dari yang ada di Mekah dan Madinah, melainkan akan ada malaikat yang menjaganya dengan berbaris rapat. Maka Dajjal turun di tanah yang lembab dan berair. Maka Madinah bergoncang 3 kali untuk mengeluarkan tiap orang kafir dan munafik darinya. Jadi nanti kota Makkah Madinah itu akan mengeluarkan semua orang kafir dan munafik. Sekarang banyak orang munafik, orang kafirnya banyak. Anda jangan mengira Saudi itu tidak ada orang liberal. Penulis-penulis liberal yang mengejek syariat Allah itu banyak. Semua nanti akan dikeluarkan, dan Makkah Madinah tidak akan dimasukin oleh Dajjal kecuali Tuanto, artinya semua akan dimasuki. Ya, Surabaya masuk, negara-negara semua masuk Dajjal itu. Dan jangan dibayangkan dengan logika 40 hari bisa keliling. Kalau Allah berkehendak semuanya bisa terjadi. Coba tengok siapa Zulkarnain, itu keliling dunia itu, bangun bentengnya untuk menutup siapa Ya'juj dan Ma'juj. Bab-bab yang terkait dengan pemberitaan gaib itu harus diimani. Jangan dilogikakan, dipikirkan. Jangan dipikirkan dan nyantol. Kenapa? Satu, karena memang kita semua sepakat ilmunya manusia itu terbatas, akalnya manusia itu terbatas, dan ini diakui oleh ilmuwan. Sehingga penemuan-penemuan ilmiah itu tidak bisa dipastikan keabsolutannya, kebenarannya 100%, atau kebenarannya bersifat bersifat terus-menerus itu apa? Iya, jadi benar terus. Mereka yakin setiap penemuan ilmiah pasti akan ada penemuan-penemuan berikutnya yang mengoreksi, merevisi, bahkan membatalkan. Sehingga ilmuwan pun mengatakan kebenaran ilmiah itu kebenaran yang tidak mutlak. Mereka sadar itu. Yang tidak sadar ya sombong dia. Tidak ada kebenaran abadi, maksudnya. Kebenaran yang abadi. Kebenaran itu nanti akan terevisi. Banyak itu penemuan-penemuan. Maka jangan sampai Quran ditolak gara-gara penemuan ilmiah. Ya lucunya kalau sudah nolak Quran, ternyata penemuan yang dijadikan sadaran ini berubah. Nah, kecelek dia. Ya itulah saya katakan kembali kepada kebodohan. Orang cerdas itu tidak akan melawan wahyu dari langit dengan ilmunya manusia. Maka ini hadis ini berbicara tentang keutamaan kota Mekah dan Madinah, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Hati-hati dengan
memprovokasi orang-orang munafik, yang memprovokasi umat Islam untuk membenci kota Mekah dan Madinah. Karena itu kotanya dan dimasuki Dajjal. Nah, pengikut Dajjal itu dari kalangan Yahudi dan munafikin. Dan mereka akan dikeluarkan, digoncang Madinah itu keluar semua itu orang-orang munafiknya. Kan sering kita dengar ucapan-ucapan provokatif terkait dengan kota Mekah dan Madinah. Nah, sekarang ada orang-orang baik, ada orang-orang yang tidak baik. Ada kebijakan yang baik, ada kebijakan yang tidak baik. Tapi tetap itu dua kota suci, kebaikannya insya Allah lebih banyak daripada kota-kota yang lain. Mana yang lebih Islami? Di mana? Ya. Terkadang yang mencela kota Makkah dan Madinah, mereka sendiri koruptor, ya, penjahat. Na'udzubillah, hati-hati. Karena itu ikhwan fillah, terkadang itu juga nanti terkait dengan akhir zaman, Pak. Ya, sekarang ini pengikutnya Yahudi itu sudah bersiap-siap. Ya, adanya pohon zarqat di mana? Di Israel, di Israel dan di Yahudi sana. Pohon zarqat itu satu-satunya pohon yang tidak berbicara. Ketika ada pertempuran besar kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi, semua pohon akan berbicara. Hei Yahudi, hei Muslim, ini Yahudi di belakangku, kecuali pohon zarqat. Itu sudah dipersiapkan. Itu nanti akan terjadi akhir zaman seperti itu. Maka itulah pentingnya ikhwan fillah, kita terus memupuk keimanan kita dan terus minta doa. Dan salah satu doa yang perlu kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dan itu kita ajarkan kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Nanti yang akan ketemu yaitu anak cucu kita nanti, Pak. Mungkin sekarang kita tidak ketemu dengan dajjal, tapi bisa jadi anak cucu kita yang ketemu. Dan itu fitnah terbesar. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadba'u ad-dajjal bin Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisa." Sesungguhnya yang mengikuti Dajjal itu ada 70.000 Yahudi Asbahan. Mereka semua memakai toyalis. Ya, di sini dikatakan talisat syal. Talisan atau syal yaitu sejenis kain atau selimut yang dihias, diletakkan pada pundak atau melingkar di badan. Yang dimaksud di sini adalah yang melingkar di kepala. Yang dimaksud di sini adalah yang melingkar di kepala dan dijulurkan dari belakang punggung dan kedua sisi badan tanpa melingkarkan di bawah dagu dan tidak menjulurkan kedua ujungnya di bawah dua pundak. Wallahu a'lam. Intinya ada tandanya, Pak. Mereka menggunakan tanda kain akan terlihat. Dan pengikut paling besar siapa? Yahudi. Jadi peperangan dengan Yahudi tidak akan berhenti sampai keluarnya Dajjal. Mereka semua akan bersatu di bawah dan di belakang siapa? Pasukannya Dajjal. Kemudian Ummu Syuraik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya yang mendengar Rasulullah bersabda, hendaklah manusia lari dari Dajjal ke gunung-gunung. Lian firanna an-nas min ad-Dajjal fil jabal. Jadi Dajjal datang maksudnya jangan ditemui, jangan nekat menemui Dajjal. Kita sudah bahas Dajjal itu diberi kemampuan melakukan hal-hal yang luar biasa sebagai ujian buat manusia pada saat itu. Bukan karena Allah menghormati Dajjal, ya, namanya Dajjal itu pembawa pendusta. Allah beri hal-hal yang luar biasa untuk menguji manusia. Sama seperti sekarang, wali-wali syaitan yang gak sholat bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, dibantu dengan jin dan seterusnya. Bukan karena mereka dimuliakan, tapi itulah justru istidraj.
Mereka ditinggikan dengan sesuatu yang luar biasa, tapi tujuannya untuk menyiksa mereka dan menambah kekufuran mereka. Dajjal pun demikian. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, ada orang mukmin nekat dia, merasa bisa mendebat dan melawan Dajjal. Ketika ketemu Dajjal jadi kafir. Jadi daya tariknya luar biasa. Dan Dajjal itu bukan ahli hipnotis lagi. Dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita sudah baca di hadis awal bagaimana dia bisa membuat orang melihat, ya. Dengan kemampuannya, bagaimana dia mampu apa sihir dan seterusnya. Dia bisa memperlihatkan orang yang terbelah bisa kembali jadi satu, orang yang mati bisa kembali hidup. Sekarang dukun-dukun itu kan dajjal-dajjal kecil, Pak. Itu saja banyak pengikutnya. Apalagi dajjal gede betul. Itu kan dajjal, ibaratnya kalau bahasa kita itu yang kelas-kelas ya, keruncuk itu. Itu akhir pengikutnya, kan? Yang bisa menggandakan duit. Itu pengikutnya ada profesor itu, Pak. Loh, padahal ya Allah, kayak gitu tuh. Tidak bisa kita bayangkan kalau dajjal aslinya yang keluar. Maka kata Nabi jangan didekati, tapi justru harus lari. Kenapa? Di atas gunung itulah tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh Dajjal. Suruh lain naik ke atas gunung. Kemudian dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah amrun akbar min ad-dajjal." Tidak ada perkara yang lebih besar antara penciptaan Adam dan terjadinya hari kiamat melebihi Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar selama Allah ciptakan fitnah di atas muka bumi ini melebihi fitnahnya siapa? Dajjal. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal itu sampai-sampai sudah diingatkan oleh Nabi yang pertama, Rasul yang pertama itu mengingatkan tentang bahayanya Dajjal. Padahal Dajjal itu keluar di akhir zaman. Itu dahsyatnya fitnah Dajjal. Sampai sekali lagi Nabi mengajarkan dan memerintahkan kita untuk membaca doa itu. Sehingga Imam Tawus kalau anaknya sholat dan baca doa itu disuruh ulang sholatnya. Imam Tawus itu memperhatikan anaknya, bukan hanya memperhatikan gerakan-gerakannya, tapi sampai bacaannya apa. Kamu sudah baca doa ini belum? Ulangi sholat. Karena dia sadar fitnah dunia, fitnah setelah kematian, fitnah Dajjal itu fitnah yang besar dan tidak bisa kita membentengi diri kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah bisa kita raih dengan terus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini panjang kita baca terjemahannya. Dajjal akan keluar, lalu akan datang kepadanya seorang lelaki dari kaum mukminin. Ditemui oleh seorang lelaki dari kaum mukminin, maka para pengikut dan pengawal Dajjal menghadangnya. Mereka bertanya, mau kemana kamu? Lalu ia menjawab, aku ingin orang yang baru keluar ini. Maka mereka bertanya, apakah kamu beriman kepada Tuhan kami? Jadi pengikutnya mengatakan Dajjal itu Tuhan kami. Kamu beriman kepada Tuhan kami? Yang menjawab, tidak ada kesamaran pada Tuhan kita. Maksudnya Tuhan kita sudah jelas bukannya Dajjal. Tuhanmu bukan Tuhan, ya, Dajjal bukan Tuhan. Tuhan pun tidak sama, jelas. Sifat-sifatnya jelas. Allah tidak seperti Dajjal. Maka mereka berkata, bunuh orang ini. Maka sebagian mereka berkata, bukankah Tuhan kalian melarang kalian membunuh seorang pun tanpa seizinnya? Sebagian pengawalnya mengatakan bunuh, sebagian mengatakan jangan, kita tidak boleh membunuh tanpa seizin Tuhan kita.
Lalu mereka membawanya kepada Dajjal. Dan ketika melihatnya, orang mukmin tadi berkata, wahai manusia, sesungguhnya orang ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan Rasulullah SAW. Lalu Dajjal memerintahkan agar ditarik perutnya. Lalu ia berkata, ambil orang ini dan pecahkan kepalanya, pukul kepalanya. Maka punggung dan perut orang ini menjadi sasaran pukulan. Lalu ia berkata, apakah kamu beriman kepadaku? Maka ia menjawab, engkau adalah Dajjal yang membohong. Jadi dia disiksa. Setelah disiksa, dia disuruh mengaku Dajjal adalah Tuhannya. Dia mengatakan tidak, kamu adalah Dajjal pembohong. Maka diperintahkan untuknya, lalu digergaji dari ubun-ubunnya hingga terpisah kedua kakinya. Kemudian Dajjal melewati 2 potong tubuhnya dan berkata, berdirilah, maka ia pun kembali berdiri tegak. Kemudian Dajjal berkata, apakah kamu beriman kepadaku? Kata laki-laki mukmin ini, aku semakin mengenal kamu bahwa kamu adalah Dajjal pembohong. Kemudian dia berkata, wahai manusia, sesungguhnya ia tidak akan bisa berbuat seperti ini terhadap seorang pun sesudahku. Seketika Dajjal menariknya untuk disembelih, maka Allah menjadikan pelindung dari tembaga di antara leher dan jangkungnya, maka Dajjal tidak mampu menyembelihnya. Lalu menarik kedua tangannya dan kakinya lalu melemparkannya. Orang-orang mengira bahwa ia dilemparkan ke neraka, akan tetapi sesungguhnya ia dilempar ke surga. Ini cerita ada satu orang mukmin yang berhasil menghadapi Dajjal dan membuktikan bahwa Dajjal. Tapi di dalam hadis yang lain juga ada orang yang tidak berhasil. Dia terbawa dengan kekuatan Dajjal. Itulah mengapa jangan nekat, kata Nabi. Tapi menjauhlah dari Dajjal. Karena belum tentu kita bisa seperti laki-laki mukmin ini. Rasulullah SAW bersabda, ini adalah orang yang paling kuat persaksiannya di sisi Allah, Tuhan sekalian, Tuhan seru sekalian Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi memberikan kesaksian bahwa orang ini merupakan orang yang paling kuat imannya, kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan apa? Kenapa orang ini dia bisa mempertahankan imannya di hadapan Dajjal? Kenapa? Ada yang tahu? Dia bisa bertahan, dibunuh, dibangkitkan lagi, dia semakin yakin. Limada? Dari mana dia tahu? Dari mana dia punya keyakinan seperti itu? Dari mana? Ketika dia dibangunkan, dia katakan, saya tahu ini Dajjal betul. Saya semakin yakin ini Dajjal. Apa yang membuat dia yakin? Ilmu. Dia tahu yakin dari mana? Karena dia mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Dajjal. Yang itulah keistimewaannya orang berilmu. Orang berilmu itu menghadapi fitnah, dia bisa mengambil sikap. Ilmu iman kuat, iman kuat, dan akan tergoyahkan oleh fitnah. Dia tahu sifat-sifatnya Dajjal. Kalau dia tidak pernah belajar, tidak pernah mendengar, ngikut dia. Makanya ketika dia melihat Dajjal, dia mengatakan apa? Saya tahu kamu bukan Tuhan, kamu Dajjal. Dari mana? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda membicarakan tentang Anda. Itu namanya ilmu. Pentingnya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, yo Tuhan ini, apalagi tidak berakidah, tidak pernah belajar lagi. Sama seperti kasus ya orang-orang yang ikuti, tadi saya bilang orang-orang yang ikuti dukun, atau orang-orang yang sempat bingung ketika muncul SMS atau di medsos tentang hadis akan terjadinya kiamat pada beberapa tahun yang lalu.
siapa? Yang tidak mengerti tentang hari kiamat, yang belum belajar. Kenapa dia bingung? Karena dia tidak mengerti. Bukankah Nabi mengatakan tidak ada yang tahu terjadi hari kiamat? Bahkan malaikat Jibril tidak tahu, Nabi juga tidak tahu. Kok tiba-tiba ada riwayat kiamat terjadi pada hari ini? Kalau dia belajar, tidak akan bingung dia. Itulah pentingnya ilmu. Yang tidak punya ilmu kebingungan dan karuan-karuan. Makanya sampai Ustaz ini benar tak Ustaz? Berarti belajar akidahnya belum tuntas ini. Ya. Ini belum tuntas. Orang kalau ngerti langsung dia bisa dusta. Apalagi tidak ada riwayatnya. Mal mas'ulu anha bi'a'lam nasail. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu. Orang kalau ngerti ilmu, dia bisa tahu, oh ini mana yang benar, mana yang tidak, mana yang asli, mana yang palsu. Dia tahu sifat-sifatnya Dajjal dari mana? Dari belajar, bukan dari ilham. Ilmu laduni bukan, belajar, buka buku, dengar pengajian. Itu cara dapat ilmu. Dia bisa membedakan Tuhan pun tidak buta, Dajjal buta, buta mata sebelahnya. Ada tulisan yang jelas. Dari mana? Dari belajar. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Ilmu itu dapat membuat orang tetap dalam kebenaran ketika terjadi goncangan-goncangan fitnah. Dia bisa mengambil sikap yang benar. Kemudian dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu ia berkata, tidak ada seorang pun yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Dajjal melebihi aku. Kata Mughirah bin Syu'bah. Dan sesungguhnya bila bertanya kepadaku, apa yang merisaukanmu? Aku menjawab, mereka mengatakan sesungguhnya Dajjal membawa roti sebesar gunung dan sungai air. Beliau berkata, dia Dajjal itu lebih mudah bagi Allah daripada yang demikian itu. Maksudnya Dajjal itu lebih rendah daripada menjadikan apa yang diciptakan oleh Allah melalui dua tangannya sebagaimana membahayakan orang mukmin dan membuat keraguan di hati mereka. Akan tetapi akan bertambahlah keimanan mereka beriman dan bertambah keraguan mereka berpenyakit dalam hatinya. Jadi apa? Maksudnya Nabi SAW menegaskan bahwa Dajjal itu dia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin untuk menghadapi Dajjal jangan takut dengan apa yang dia miliki, tapi bersandar kepada Allah. Allah yang menciptakan Dajjal, Allah yang memberikan apa yang dimiliki oleh Dajjal, dan Allah yang akan mencabut dan Allah yang akan menghalang-halangi. Sama seperti ketika kita menghadapi bahaya di zaman sekarang, bukan datang kepada makhluk, tapi datang kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Semua kekuatan yang dimiliki oleh makhluknya Allah itu kekuatan yang apa? Yang tidak abadi. Dan itu bukan kekuatan yang hakiki, kekuatan yang semu. Maka sandaran kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Anas bin Malik, di banyak hadis tentang Dajjal radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ma min nabiyyin", tidaklah seorang nabi yang diutus oleh Allah, illa waqad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab, kecuali nabi tersebut memperingatkan umatnya dari si mata, ini terjemahannya mata juling ya, mata buta satu mata yang pembohong. Tidak ada satu nabi yang diutus kecuali dia memperingatkan umatnya tentang siapa? Dajjal, pembohong ini. Ingatlah, sesungguhnya ia bermata juling, awar. Dan sesungguhnya Rabb kalian tidaklah bermata juling. Dan tertulis di antara dua matanya kafar, artinya kafar. Dajjal itu tertulis jelas di antara dua matanya kafar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah bersabda,
maukah kalian aku ceritakan satu cerita tentang Dajjal yang tidak pernah diceritakan oleh seorang Nabi pun kepada umatnya? Sesungguhnya ia adalah awar, dan sesungguhnya ia datang membawa sesuatu seperti surga dan neraka. Yang dia katakan surga sesungguhnya adalah neraka. Apa yang dibawa oleh Dajjal ketika dia mengatakan dibawa oleh Dajjal, ada surga dan neraka, ada sungai dan api seperti hadis yang sebelumnya. Maka yang api itu sebetulnya sungai itu sebetulnya api. Surga itu sebetulnya neraka itu sebetulnya surga. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab, bentuknya seperti apa Dajjal membawa surga dan neraka, ya, api dan sungai, wallahu a'lam. Yang penting itulah yang akan terjadi. Ya. Ini pernah saya sampaikan, ya. Jadi kalau mungkin antum masih menangi dulu, kita SD itu ada buku itu tentang Dajjal. Ya, saya sempat, ya, tapi tidak boleh itu digambar Dajjal bawa api dan apa. Jadi subhanallah, di dalam buku itu betul sesuai dengan hadis. Ya. Cuma kelirunya menggambarkan itu. Digambarkan Dajjalnya, ya, nanti bagaimana Dajjal dibunuh seperti komik tentang Dajjal. Saya masih ingat itu SD dijual. Kemudian ditunjukkan surga, orang-orang disiksa di neraka. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Dajjal di hadapan para sahabat dan bersabda, sesungguhnya Allah tidak buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya, seolah-olah matanya itu seperti buah anggur yang menyembul. Itu yang awal. Maka di sini tidak mungkin itu Tuhan. Karena apa? Karena Dajjal itu selalu mengaku dia adalah Tuhan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yuqatila al-muslimun al-yahud." Kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Hingga orang Yahudi bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Maka bebatuan dan pepohonan berkata, "Wahai orang Muslim, ini ada orang Yahudi bersembunyi di belakangku." Jadi batu dan pohon nanti akan berbicara. Mereka akan menjadi tentara-tentara Allah. Mereka akan berbicara, "Wahai seorang Muslim, ini ada Yahudi di belakangku. Kemari dan bunuhlah. Kecuali pohon gharbat," kata Nabi, karena ia adalah termasuk pohon orang Yahudi. Ya. Pohon gharbat itu sejenis pohon berduri yang terkenal di Baitul Maqdis. Ya, jadi itu sudah dikenal pohon gharbat. Ini peperangan besar umat Islam dengan orang-orang Yahudi. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabr, fa yatamarraq 'alayhi wa yaqul, ya laitani kuntu makana sahibi hadha al-qabr, wa laysa bihi ad-din illa al-bala." Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan hancur dunia ini sehingga ada seseorang yang lewat di dekat makam kuburan, lalu ia berguling-guling di atasnya dan berkata, 'Duhai andaikan aku yang ada di kuburan ini.'" Kenapa dia berbuat seperti itu? Bukan karena ia mengerti agama, tapi karena dahsyatnya cobaan dan fitnah. Itu yang akan terjadi di akhir zaman. Dahsyatnya cobaan dan fitnah bagi manusia sampai orang itu berharap dia mati. Dia itu berharap sampai iri dengan orang yang sudah mati. Duhai sekiranya saya ada di alam kubur ini. Itu beratnya dan godaan, beratnya fitnah di akhir zaman. Itu
Itulah mengapa sekali lagi kita dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, fitnah mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kematian. Dan Dajjal ini belum keluar ya Pak. Ya, sudah ada tapi belum keluar. Saya pernah lihat ada video ya, salah seorang pembicara di situ mengatakan, bahkan dia berani mengklaim ya, orang yang di India itu Said Baba, bukan Said Baba itu Dajjal lah ya. Dan ini salah satu salah satu kesalahan, dan ini bukan kita yang ngomong tapi ulama-ulama. Salah satu kesalahan orang-orang yang berbicara di akhir zaman itu mudah mengaitkan peristiwa-peristiwa sekarang dengan hadis-hadis akhir zaman. Nanti kelihatan orang pendusta itu Dajjal yang disebutkan, padahal tidak seperti itu. Said Baba itu dalam komponen di Dajjal ini gimana? Tidak ada apa-apanya kan, bisa kita lihat itu dalam medsos ini. Ada pula nanti kita baca hadis contoh berikutnya bahwa sungai mengeluarkan emas lalu ditafsirkan itu minyak. Jadi ada orang-orang yang konsen dalam bidang atau konsen mengenai hadis-hadis akhir zaman, tapi dikritik. Ya. Kenapa? Karena mereka terlalu mudah mengaitkan peristiwa-peristiwa sekarang dengan hadis, langsung diputuskan. Oh ini sesuai dengan hadis ini. Oh ini sesuai dengan hadis ini. Padahal belum tentu. Maka hati-hati juga ketika kita mendengarkan pada zaman ini orang-orang yang selalu mengait-kaitkan peristiwa ini seperti hadis ini, peristiwa ini seperti hadis ini. Perkara-perkara yang memang itu membutuhkan penelitian lebih lanjut, pengkajian lebih dalam, agar kita tidak salah. Karena kalau sudah dikatakan ini peristiwa ini sesuai dengan hadis ini, ternyata ada peristiwa yang lebih tepat, berarti kan tidak sesuai. Maka hati-hati juga ketika berbicara tentang akhir zaman, jangan mudah mengait-ngaitkan apa yang terjadi dengan hadis-hadis akhir zaman. Ya, khawatir kita keliru dalam menafsirkan hadis-hadis tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.